Ya, ketemu lagi sama gua BG masih di studio bola. Kali ini gue sendirian, nggak ada partner gua Bang Karyo yang biasanya setia menemani. Karena kebetulan kita lagi pisah kota, bukan pisah ranjang. Gua lagi di Bali dan kebetulan mungkin masih dalam jangka waktu yang agak lama. Jadi sementara kita berpisah, taping pun harus sendirian di sini. Jadi buat teman-teman yang menanyakan kok nggak bareng Bang Karyo di Jakarta, kongkosin dia mahal banget ke sini. Ya, jadi untuk sementara waktu biar bisa keep up dan update juga bagi teman-teman semua, apa boleh buat seorang diri dulu saat ini. Selain itu gue juga atas nama segenap kru studio bola, gue mewakili teman-teman semua yang di belakang layar juga, ada Mas Agung, Adit, Om Eko, Karyo, dan teman-teman semua yang lain. Ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selama ini selalu support kita, ya, luar biasa, baik di sosial media, Instagram, Twitter, kemudian di konten-konten kita dengan rajin berkomentar, like, share juga video-video kita ke teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita sudah tembus 10.000 subscriber. Mungkin bukan jumlah yang fantastis, tapi bagi kami tentunya ini sangat berarti. Mudah-mudahan bisa bikin kami lebih semangat lagi, bisa lebih baik lagi dalam memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Oke, di edisi kali ini gue akan sedikit mengulas tentang pertandingan perdana Liga Premier Inggris antara Chelsea dan Liverpool yang baru saja berlangsung beberapa hari yang lalu, ya, berakhir dengan skor 1-1, serta sedikit update tentang Moises Caicedo, Romeo Lavia, kemudian juga tentang bayang-bayang FFP yang selama ini digadang-gadang, kemudian juga update beberapa pemain yang mana saja yang akan kemungkinan dilepas di musim ini. So, jangan kemana-mana, gue akan kembali setelah yang satu ini. Ya, akhirnya debut perdana Mauricio Pochettino, ya, di Stamford Bridge berakhir dengan skor 1-1. Chelsea sempat kebobolan dulu lewat gol yang dihasilkan oleh Luis Diaz, namun bisa membalas lewat gol debut dari Axel Disasi yang berawal dari sebuah scrimmage, ya, setelah terjadinya sebuah tendangan penjuru. Baik, sebelum membahas ke pertandingan ini ada beberapa poin yang menarik yang ingin gue sampaikan. Jadi 2 hari sebelum match, di hari Jumat itu Mauricio Pochettino membawa anak-anak Chelsea untuk latihan di Stamford Bridge, bukan di Cobham. Ya, tentunya ini ada maksud dan tujuan tertentu, ya, karena dari 6 nama debutan di laga lawan Liverpool, 4 diantaranya Nicholas Jackson, Axel Disasi, Malo Gusto, Leslie Ugochukwu, itu mereka sama sekali belum pernah masuk, belum pernah merasakan rumputnya, belum pernah merasakan atmosfernya stadion kebanggaan kita Stamford Bridge. That's why hari Jumat 2 hari sebelum match, Pochettino membawa mereka latihan di dalam Stamford Bridge, bukan di Cobham. Artinya setidaknya sebelum match di hari Minggu mereka sudah merasakan aroma dan atmosfer serta menyesuaikan diri dengan ukuran lapangan dan sebagainya. Ya, tentunya ini positif, ya. Sedangkan 2 nama lagi yang debut juga di laga lawan Liverpool, ada nama Robert Sanchez dan Levi Colwill. Levi Colwill sendiri pastinya tentunya sudah pernah merasakan Stamford Bridge, adalah mantan akademi Chelsea. Kemudian Robert Sanchez sendiri semasa membela Brighton tentunya udah bolak-balik ke Stamford Bridge. Nah, yang menarik adalah di hari yang sama, di hari Jumat itu terjadi press conference, ya, di Jurgen Klopp diwawancara di Anfield.
Dia mengakui bahwa Liverpool sudah mencapai kesepakatan dengan Brighton untuk Moises Caicedo. Ya, ini sebuah konfirmasi yang datang dari seorang head coach yang sebenarnya cukup bikin patah hati saat itu. Setelah 32 minggu setiap hari sosial media kita dihiasi dengan berita, gosip, rumor akan kedatangan Moises Caicedo ke Chelsea. Tiba-tiba last minute, 1-2 hari menjelang laga lawan Liverpool yang selama ini adem-adem aja, tiba-tiba memberikan penawaran 111 juta pound buat Moises Caicedo, yang selama ini Chelsea dalam 4 kali penawarannya, penawaran tertinggi adalah 80 juta pound. Tawaran ini langsung disetujui oleh Tony Bloom, CEO-nya Paul Barber, sehingga ya banyak ya, di satu sisi memang kita menganggap Caicedo kemahalan, tapi di sisi lain juga apa ya, antara kecewa dan karena lagi butuh juga kan gitu. Tapi siapa sangka sehari setelahnya justru yang datang adalah berita penolakan dari Caicedo akan penawaran Liverpool. Yang sekarang kita sudah tahu semua, ternyata Caicedo ini dari kecil sudah sangat mengidolakan Makalele, ya, kemudian juga N'Golo Kante. Ya, dia juga dirilis juga di lini masa, banyak beredar foto Moises Caicedo tahun 2021 ketika dia dipinang Brighton seharga 4,5 juta pound, ya, dari Independiente del Valle, ya. Dia saat mau berpisah dengan ibunya, mamanya, dia mengenakan jersey Chelsea dan berfoto di bak belakang mobil sedan, ya. Ini luar biasa. Dan ini baru ketahuan itu setelah justru Caicedo-nya hampir dikonfirmasi menolak Liverpool dan lebih memilih Chelsea. Dan nggak kalah hebatnya, Chelsea pun recreate lagi foto ini, versi baru dengan jersey Chelsea yang baru, masih dengan mamanya, masih di belakang mobil juga, cuman kalau sepintas lebih mirip SUV warna biru. Ya, ini sebuah apa ya, ini sebuah, ya gue sih positif melihatnya. Ini juga sebuah tamparan buat siapapun peminat Caicedo, bahwa Caicedo ini dari dulu sekian lama sudah mendambakan bergabung dengan Chelsea, menyusul jejak dari idolanya N'Golo Kante dan Claude Makalele. Ya, gua nggak ngerti Makalele bergabung di Chelsea 2003, mungkin saat itu Caicedo masih umur 2 tahun, 3 tahun. Gimana ceritanya dia bisa ngefans sama Makalele, mungkin cuman Caicedo yang tahu. Yang menarik dari sini adalah laga lawan Liverpool yang berakhir draw ini merupakan perang tidak hanya di dalam lapangan tapi juga di luar lapangan. Sikut-sikutan di urusan transfer, ya. Liverpool yang selama ini seolah-olah tidak meminati Caicedo, last minute tiba-tiba ngebid dengan harga yang sedemikian fantastis, yang pasti akan memecahkan rekor British transfer dengan harga 111 juta pounds. Ini bikin Chelsea shock juga. Untungnya Caicedo tetap memilih Chelsea. Kemudian juga kabar terakhir adalah Romeo Lavia, pemain yang juga sebenarnya sudah lama dilamar, dilirik, dipantau, ditawar oleh Liverpool dari harga 30 juta pound naik 35 juta pound, 40 juta pound, sampai ke titik 45 juta pound, tapi tetap di reject oleh Southampton karena Southampton hanya mau dengan harga minimal 50 juta pound. Tiba-tiba nggak disangka Chelsea meluncurkan bid juga, ya, 50 juta pounds ke Southampton plus add-ons, ya, mungkin sekitar 55 juta pound, yang juga langsung dibalas dan di counter sama Liverpool dengan harga 60 juta pound. Penawaran yang fantastis untuk seorang Romeo Lavia, karena posisi Liverpool sendiri sudah sangat desperate akan gelandang bertahan, ya, setelah kehilangan Fabinho, ya, dia kehilangan Jordan Henderson, dia juga kehilangan James Milner yang ke Brighton.
Ya, apa boleh buat, ternyata Romeo Lavia pun memilih Chelsea Football Club. Nah, ya. Mungkin gue mau cerita sedikit tentang Romeo Lavia ya. Kenapa dia memilih Chelsea? Jadi gini, Lavia ini sendiri sebetulnya di saat dia masih berstatus pemain akademi Manchester City, itu Chelsea udah bolak-balik mencoba melakukan pendekatan dan penawaran untuk merekrut Lavia ke Chelsea saat statusnya masih pemain City. Sayangnya itu tidak terjadi, mungkin Chelsea saat itu juga tidak terlalu serius, tapi ketertarikan itu sudah ada. Bahkan menjelang deadline day di transfer window musim lalu, secara 2 kali Chelsea melakukan penawaran verbal yang berujung dengan harga 50 juta pound, penawaran yang fantastis untuk Romeo Lavia ya, yang dilakukan oleh Boehly saat itu, karena mungkin timingnya yang benar-benar di deadline day, dan itu ditolak mentah-mentah oleh Southampton saat itu ya. Jadi ini prosesnya sebenarnya, ketertarikan dengan Romeo Lavia ini sudah berlangsung lama. Nah, faktor lain yang menentukan, yang juga membuat kenapa Lavia lebih memilih Chelsea ya, ada peran Joe Shields di sana. Joe Shields ya, mantan staff dari City yang bergabung dengan Chelsea, yang memang sangat dekat dengan Lavia saat di City ya. Bolak-balik Joe Shields melakukan pendekatan dengan Lavia, dan terbukti dengan hadirnya sosok Joe Shields di Chelsea mampu membuat Lavia lebih tertarik untuk bergabung dengan Chelsea. Dan punchline yang terakhir yang membuat Romeo Lavia semakin yakin untuk bergabung dengan Chelsea adalah kehadiran, dia sempat ngobrol dengan legenda kita Eden Hazard yang memang datang ke London di hari Minggu lalu saat pertandingan Chelsea lawan Liverpool. Disitulah Hazard banyak bercerita tentang Chelsea ya, seolah-olah menjadi agent ya, yang mempromosikan Chelsea ke Lavia. Dan hasil obrolan singkatnya dengan Eden Hazard selaku legenda timnas Belgia juga, di mana Lavia adalah pemain timnas Belgia, ini benar-benar menjadi keping terakhir, puzzle terakhir yang membuat Lavia yakin 100% dia akan ke Chelsea dan menolak tawaran Liverpool. Jadi ini luar biasa ya menurut gua. Ketakutan kita di musim lalu dengan peringkat 12 tanpa Eropa, tanpa UCL, siapa pemain kaliber seperti apa yang mau bergabung dengan Chelsea? Tapi ternyata hal itu tidak terbukti ya. Caicedo, Lavia, here we go, bergabung dengan skuadnya Pochettino di musim ini. Oke, itu sedikit background. Kita kembali lagi ke laga lawan Liverpool ya. Ini merupakan hasil seri yang ke-7 kali secara berturut-turut, 4 diantaranya berlangsung dengan skor 0-0. Ini juga pertandingan yang luar biasa ya. Intensitasnya sangat menarik, dan Chelsea sebetulnya sangat menguasai pertandingan ini dengan berhasil menguasai ball possession sebanyak 65%. Ini merupakan ball possession tertinggi Chelsea berhadapan dengan Liverpool di era Premier League. Terakhir 2003-2004 itu Chelsea ketemu Liverpool, Chelsea juga memiliki ball possession yang sama 65% berbanding 35%. Ya, suatu yang luar biasa. Kehadiran Pochettino juga di Stamford Bridge disambut baik dengan fans. Biasanya semua yang berasosiasi dengan Tottenham Hotspur, Leeds United, itu di Chelsea sangat dibenci, dan yang luar biasa, penolakan yang luar biasa. Ya untungnya mungkin Pochettino sebetulnya di saat Tuchel dipecat, dia adalah pilihan pertama. Udah sempat mengadakan pendekatan, Boehly sudah sempat mengadakan pendekatan dan pembicaraan secara empat mata dengan Pochettino. Tapi pada akhirnya mungkin karena faktor Pochettino yang waktu itu unsur Spurs-nya masih kental, akhirnya berapa hari kemudian justru pilihannya jatuh ke Graham Potter. Tapi sambutan yang diterima Pochettino di Stamford Bridge di laga perdananya di kandang kita ya, itu
sambutan yang dia terima jauh lebih positif ketimbang laga perdana Graham Potter ketika Chelsea berhadapan dengan RB Salzburg di awal musim lalu setelah dia menggantikan Thomas Tuchel. Ini suatu yang luar biasa juga ya, dengan 6 pemain debutan ya, tanpa gelandang bertahan murni. Conor Gallagher berhasil menunjukkan bahwa dia pemain yang potensial, yang work rate layak kita appreciate. Dia kemana-mana ngejar bola, interceptnya luar biasa, ball winning. Memang ada beberapa kali dia kalah duel ya, ketika sudah dikerubutin 1, 2, 3 orang pemain Liverpool. Gallagher kehilangan bola, tapi itu tidak membuatnya putus asa dan kehilangan semangat. Selain Enzo yang memang undebatable ya, maestro ya, man of the match. Semua orang yang nonton pasti sangat setuju. Man of the match di laga ini adalah Enzo ya. Enzo lebih banyak bermain di kanan ya, di kanan dan sedikit belikan license untuk naik ke depan ya. Kemudian yang menarik juga adalah bagaimana Nicholas Jackson, seorang pemain baru, striker baru yang baru datang di Liga Inggris, langsung bisa nyetel, langsung bisa penuh action, bikin Konate dan Van Dijk itu benar-benar sibuk. Ini luar biasa. Dia link up play-nya, holdingnya, segala macam. Dia bikin keduanya sibuk sehingga ada ruang buat Chilwell, ada ruang buat Sterling, mungkin Chukwuemeka. Ya, ini positif, walaupun satu peluang emas gagal dimaksimalkan oleh Nicholas Jackson. Tendangannya terlalu keras, mungkin karena faktor emosional dan lain-lain. Tapi sejauh ini gue lihat positif. Yang menarik juga adalah yang banyak disorot teman-teman semua, khususnya di Twitter banyak yang mention gue, Raheem Sterling yang katanya ampas dan lain-lain. Sebetulnya Raheem Sterling itu kemarin menurut gue so-so ya, masih kayak Raheem Sterling bagaimana biasanya ya. Kadang-kadang memang final pass-nya dia ngaco ya, tapi satu kesuksesan Raheem Sterling di laga ini, dia berhasil contain Andy Robertson ya. Di half space dia berhasil bikin, dia sama James itu bisa bikin Andy Robertson tuh nggak bisa bergerak untuk bantu penyerangan Liverpool. Ini kunci kenapa juga Raheem Sterling itu baru ditarik di menit 80 ya. Ini juga kontribusi yang luar biasa. Kemudian di belakang Levi Colwill sempat grogi di awal-awal, tapi pelan tapi pasti. Begitu juga di Sasi yang harus beradaptasi dengan pace-nya IPL ya. Pelan-pelan seiring dengan berjalannya waktu, mereka khususnya di babak kedua mainnya jauh lebih baik ya. Kemudian ada nama seperti ya debutan, ada Leslie Ugochukwu ya, ada Malo Gusto yang menggantikan James. Kemudian ada Mudryk yang cameo juga, main 10 menitan di akhir. Ya, yang gue lihat sih positif ya, banyak positifnya. Jadi nggak ada alasan buat pesimis bagi Chelsea di musim ini. Jadi hasil ini sesuai dengan prediksi gue. Hasil draw aja bagi gue sih udah sangat bagus, apalagi lawan kita Liverpool. Walaupun Liverpoolnya masih belum punya gelandang bertahan ya, dimana mereka bermain dengan 3 gelandang, McAllister gelandang serang, ada Szoboszlai yang bisa bermain di wing juga, kemudian Cody Gakpo yang sebetulnya seorang striker tapi jadi gelandang. Ya menurut gue ini sebuah kesuksesan bagi Pochettino ya. Dia bagaimana dia bisa memberikan kepercayaan diri kepada anak-anak muda ini, pemain-pemain baru ini yang musim lalu sebagian dari mereka mental dan moralnya benar-benar berada dalam posisi yang terendah. Kepercayaan diri mereka juga sangat rendah dan tiba-tiba bisa up dan bangkit lagi. Ini sebuah effort yang luar biasa. Jadi harus kita appreciate juga Mauricio Pochettino. Secara gameplay juga, secara XG banyak yang bilang sama, tapi sedikit ada yang mengunggulkan Chelsea sedikit. Ya overall sih sangat-sangat positif laga ini. Mudah-mudahan di laga minggu depan kita bisa meraih 3 angka saat away ke kandangnya West Ham nanti. Ya mungkin itu sedikit dari pertandingan lawan Liverpool kemarin. Anthony Taylor sendiri ya so-so lah ya.
sebenarnya ada satu momen yang dimana Chilwell sedikit didorong sama Konate, tapi ya VAR dan ini memutuskan itu bukan sebuah penalti. VAR pun nggak ngecek lagi dan nggak banyak dibahas juga di media, malah lebih fokus pada handsballnya Nicholas Jackson yang sebetulnya emang tangannya tidak aktif ya, jadi menutupi dada, jadi memang bukan handsball kalau secara rules of the game ya. Kita lanjut pembahasannya ke FFP. Ya, banyak yang menanyakan, khususnya fans rival di grup WA segala macam. Ini Chelsea kok bisa serampangan, udah 3 window, summer musim lalu, winter kemarin, dan summer ini gila-gilaan beli pemain. Musim ini aja yang window ini udah hampir 300 juta pound. Ya, itu kembali lagi ya gue pernah bahas sebelumnya mengenai amortisasi ya. Kenapa pemain Chelsea kontraknya panjang-panjang ya. Jadi gini, sekarang kalau kita analogikan ya, seorang pemain kita beli dengan harga katakanlah 50 juta pound harga beli, dengan gaji 100.000 pound per minggu, dengan pemain B, anggap tadi pemain A, pemain B yang kita ambil secara gratis 0 juta pound, tapi punya gaji 400.000 per pekan. Kalau kita bicara amortisasi 5 tahun, kontrak 5 tahun, pengeluaran yang lebih besar secara akunting justru pemain B tadi yang dibeli secara 0 juta pound yang gratis ini, karena gajinya 400 juta pound, ketimbang pemain yang kita beli 50 juta pound tapi cuma digaji 100 juta pound. Secara akunting cuman yang pengeluaran yang harus dibayarkan klub itu per tahunnya cuma 15 juta. Sedangkan pemain B yang gratis ini dengan gajinya yang lebih besar itu 20 juta pound per tahunnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, kita juga banyak, gue sempat baca ulasannya Simon Johnson dan Liam Twomey di The Athletic ya. Dia mengatakan bahwa ada banyak orang yang apa ya. Jadi gini, kalau kita bicara secara akuntansi ya, pemain termahal di Liga Inggris itu bukan Declan Rice, bukan Enzo, bukan juga Moises Caicedo. Menurut mereka, yang termahal itu adalah Erling Haaland yang dibeli City dari Dortmund 51 juta pound, di mana itu adalah minimum release clause yang dibayarkan oleh City kepada Dortmund. Karena apa? Gajinya Erling Haaland itu sangat-sangat masif dan fantastis. Kemudian signing on fee-nya juga sangat besar, agent fee-nya juga sangat besar, belum lagi bonus-bonus yang lain yang diterima Erling Haaland sebagai pemain Manchester City ini. Jadi kalau mungkin dihitung secara 5 tahun, jika di-compare dengan Moises Caicedo, atau mungkin dengan Enzo, atau dengan Declan Rice, cost yang dikeluarkan City terhadap Erling Haaland dengan gajinya dan lain-lain tadi akan lebih besar ketimbang cost yang dikeluarkan baik Arsenal, baik Chelsea terhadap Moises Caicedo. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga di musim ini kita juga banyak melakukan penjualan ya. Untuk penjualan Havertz, Mount, dan Kovacic aja profit ya, kita bicara profit aja udah lebih dari 100 juta pound, karena Havertznya kita beli 62 juta pound waktu itu kan. Jadi ini juga belum lagi penjualan Mount, penjualan RLC ya, pemain akademi. Ini sangat gurih secara FFP karena mereka pemain akademi dan bukan pemain yang dibeli gitu. Jadi memang ini sebuah lubang yang dimanfaatkan oleh bully ya, bully yang memang pengalamannya dia di dunia olahraga di Amerika udah sering melakukan hal tersebut. Jadi diterapkanlah ini di Chelsea oleh bully dan ya ini bukan berarti ini tidak beresiko ya. UEFA sendiri sudah per tahun ini, summer ini udah memutuskan kontrak pemain tidak boleh lebih lagi dari 5 tahun. Premier League sendiri baru akan memutuskan penerapannya di musim depan setelah beberapa klub
banyak yang komplain dan lain-lain ya, khususnya yang komplain ya teman-teman rival fans ya, teman-teman kita juga yang seolah-olah wah Chelsea nge-cheat, Chelsea mengakali FFP dan lain-lain. Ya udah ya, buat gua apapun itu kita nggak usah pikirin ya, nggak usah jadi beban pikiran kita. Biarlah bully dan ahli-ahli finance yang ada di belakangnya yang ngurusin itu, kita terima aja apa yang mereka beli ya. Banyak juga yang bilang gini, oh Chelsea kok jadi klub yang bisnis banget nih, ngambil pemain muda, wonderkid, umur 15 tahun, 16 tahun, 18 tahun. Ya menurut gua nggak ada yang salah dengan ini. Seandainya mereka bisa survive, bisa berkompetisi, bisa stabil, mereka akan tembus di first team Chelsea nanti. Seandainya mereka gagal dan mereka harus dijual, ya tentunya harganya nggak sama ketika di saat kita beli umur 16 tahun, 17 tahun dengan ketika kita jualnya di umur 20 tahun sekian. Jadi ini akan menjadi profit juga nanti buat klub ya, lebih menyehatkan keuangan klub kita tentunya. Dan satu lagi tambahan, mungkin dengan lepasnya pemain-pemain seperti Havertz, Kovacic, kemudian Kante, Koulibaly, Mendy, Mount, semua RLC, ini sudah dipangkas setidaknya saat ini 10 juta pound per tahun untuk gaji pemain yang sudah berhasil dipangkas. Jadi ini luar biasa. Pemain-pemain yang kita ambil juga, yang kita beli secara gaji juga mereka lebih wajar, tidak sefantastis beberapa nama sebelumnya. Jadi ini ada bagusnya, karena kalau punya pemain mahal dengan gaji mahal, yang sulit itu adalah selain ngejualnya harganya akan mahal, banyak klub-klub yang tidak sanggup membayarkan gajinya. Jadi seandainya pemain kita banyak yang gajinya masih kisaran 100.000 pound per minggu, mungkin ngejualnya juga masih banyak klub-klub lain yang sanggup buat bayarin gajinya. Jadi semuanya makin positif, semuanya makin baik, mudah-mudahan prestasi akan juga membaik. Bergabungnya Caicedo, Lavia, ada rumor Olise dan lain-lain ya, kita tunggu saja seperti apa kabarnya. Chelsea masih nyari kiper juga setelah Bettinelli injure. Kita cuma punya pemain akademi Lucas Bergstrom sebagai backupnya Robert Sanchez setelah Kepa bergabung ke Real Madrid sama status pinjaman karena Courtois-nya cedera hingga April nanti. Kita ikhlasin ya. Kita tunggu saja gebrakan-gebrakan selanjutnya dari Todd Boehly and friend ya. Gue sendiri, kita nggak usah terlalu mendalami segala rumor isu yang beredar, kita nikmati aja prosesnya. Kita serahkan pada Boehly dan timnya untuk mengurusi hal-hal yang terkait dengan aturan, pelanggaran dan lain sebagainya. Kita fokus di lapangan, permainan, skuad yang ada ya. Banyak juga yang nanya, nanti gimana nih, ada Caicedo, ada Lavia, gimana nasib Ugo Chukwu, gimana nasib Andre Santos, gimana nasib Gallagher, gimana nasib Kasade dan lain-lain ya. Pemain nanti datang dan pergi, sebagian nanti mungkin akan ada yang di loan juga menjelang transfer window tutup. Tidak menutup kemungkinan Chelsea juga akan masih jual pemain, ada kemungkinan Chalobah nanti dijual karena surplus juga kalau nanti Badia Sile dan Fofana sembuh. Kemudian juga ada beberapa nama lagi ya yang masih nyangkut seperti Lukaku, Hakim Ziyech ya, kemudian Odoi yang sejauh ini belum dapat nomor punggung ya. Mudah-mudahan sebelum bursa transfer ditutup mereka berhasil menemukan klub barunya. Mungkin itu aja dulu sedikit update dari gue. Takut kepanjangan juga karena ini sendirian ya, nggak enak ternyata ngomong sendiri, takutnya teman-teman bosen semua. Mungkin update yang lain yang bisa gue sampaikan adalah ya ada kemungkinan Olise kabarnya juga akan direkrut, kita tunggu saja. Cuman yang pasti Olise ini akan bertabrakan dengan Madueke juga, ada Sterling juga di situ. Seperti apa nantinya kita percayakan pada Win Stanley, Lawrence Stewart, Joe Silk dan lain-lain, orang-orang hebat yang ada di belakang layar atas semua ini ya. Jadi kita nggak usah mikirin yang macam-macam dulu, kita jalanin aja, mudah-mudahan prestasi di lapangan terus membaik.
Mungkin itu aja dulu untuk edisi kali ini dari gua BG dari Pulau Dewata Bali ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dukung terus Studio Bola ya dengan komentarnya, share-nya dan lain-lain, juga dengan Saweria dan super thanks-nya. Terima kasih banyak biar bikin kami lebih semangat lagi untuk update konten-konten buat yang terbaik buat teman-teman semua. Akhir kata, gue BG pamit. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao.